Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kita sudah banyak berbincang tentang hal manusia, bahwa manusia ini adalah makhluk yang sebenarnya punya kecenderungan baik, ya, dan manusia juga punya tendensi untuk berlaku salah, ya, karena manusia sering lupa. Oleh sebab itulah kita perlu mengcombine antara dua kecenderungan ini. Bagaimana dengan dua potensi baik dan buruk ini kita tetap bisa cenderung ke arah yang baik. Nah, sahabat arah hidup yang disayangi Allah, sebab itulah kita mesti tahu bahwa kebaikan punya fungsi lain. Dia tidak hanya berfungsi untuk membangun jiwa yang besar, untuk membersihkan hati, untuk memudahkan jalan kita menapak menuju surganya Allah Ta'ala. Tapi dia juga punya fungsi untuk menetralisir kesalahan. Dia punya fungsi kafarat, penebus bagi dosa-dosa. Sebab itulah ketika Rasulullah suatu ketika bersabda, pesannya itu untuk seorang sahabat beliau, tapi tentu ini berlaku umum untuk kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Jadi dimanapun kita berada, di belahan bumi yang manapun, yang ramai orang ataupun yang sepi, pada kondisi seperti apapun, pada waktu yang manapun, di tempat kita sendiri, di kala kita bersama dengan keluarga kita, bersama teman-teman, bersama orang yang kita kenal, bahkan bersama orang yang tidak kita kenal, di lingkungan yang kita sama sekali asing, tetap kita mesti berbuat baik dan kita tetap mesti menjaga semangat ketakwaan, semangat takut kepada Allah, takut melanggar perintahnya, dan semangat ingin bersegera untuk melakukan segala amal yang diperintahkannya agar kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik. Nah, sahabat arah hidup yang disayangi Allah, tapi kesadaran seperti itu toh tidak selamanya kekal dalam diri kita. Ada poin-poin tertentu, ada masa-masanya kita mengalami lemah semangat, mengalami kemunduran iman, dan itu memang biasa. Fluktuasi kesadaran, fluktuasi keimanan itu adalah normal bagi manusia biasa seperti kita. Maka Rasulullah mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu memang naik, bertambah, kadang berkurang. Nah, ketika pengurangan terjadi, maka kita lupa, kita lantas melakukan pelanggaran. Tercatatlah bagi kita dosa. Pada saat itu Rasulullah sudah memberikan juga tipsnya untuk kita. Di sambungan hadis yang tadi Rasulullah bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha. Maka engkau ikutilah satu perbuatan salah atau satu dosamu dengan kebaikan yang itu akan menjadi penawarnya, akan menjadi neutralizer, akan menjadi kafarat, akan menjadi penebus yang akan membuat dosa itu berkurang atau tertutupi sama sekali. Maka kita penting untuk menyadari bahwa kita rentan berdosa, dan penting juga untuk selalu siap siaga untuk melapisi dosa itu dengan kebaikan. Ada satu cerita tentang seorang perempuan di zaman dahulu kala, seorang perempuan dari Bani Israel yang dia ini pelacur, pezina. Dia suatu ketika sudah putus asa, lalu pada saat itu mungkin sakit, dia berjalan sendirian di suatu tempat yang tidak ada orang, di satu padang pasir, dia kehausan, dan dia mencari-cari air. Saat dia temukan air dalam jumlah yang sedikit, dia ingin minum, di tempat yang sama dia melihat seekor anjing juga sedang kehausan. Nah, dia pada saat itu memberikan justru air minumnya itu kepada si anjing tadi. Dan karena dia sudah sangat haus, maka disitulah ajalnya dia temui. Tapi ajaibnya, kebaikan yang sedikit itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi semua dosanya selama menjadi manusia. Maka dia diampuni oleh Tuhan. Di mata manusia mungkin kebaikan yang sedikit, tapi di mata Allah, Allah punya penilaian sendiri. Dia akan melihat betapa sadarnya orang ini, bagaimana suasana hatinya ketika melakukan satu kebaikan itu, dan bagaimana pertaubatan mungkin yang ada di dalam hati. Soal taubat ini nanti akan kita ceritakan sendiri. Tapi yang jelas, kita hendaknya punya semangat untuk menutupi semua kesalahan kita, untuk menghilangkan jejak-jejak dosa kita dengan cara berlaku baik, berbuat satu amal-amal yang bisa mendatangkan pahala bagi kita. Semoga kita selalu disucikan oleh Allah SWT dan diberikan oleh Allah SWT ganjaran sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.